Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan materi dari kontrol belajar motorik. Kontrol belajar motorik merupakan tubuh manusia satu sistem yang terdiri dari beberapa bagian. Setiap bagian saling terkait antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Kontrol motorik mengacu pada mekanisme kinerja bagaimana informasi yang datang dari lingkungan disusun dan disampaikan ke otot agar gerakan-gerakan yang dihasilkan sesuai dengan rencana dan dapat dilakukan secara efektif. Secara garis besar, pengontrolan gerak manusia dapat dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu kontrol tertutup. Kontrol tertutup adalah pengontrolan keadaan yang berlangsung di dalam sistem itu sendiri untuk selama beberapa waktu. Dalam pengontrolan sistem tertutup, umpan balik memiliki peranan penting. Misalnya, seorang yang akan jatuh ke depan, stimuli sensori yang dapat di dalam otot dan dalam mekanisme vestibular yang ada di telinga memberikan tanda kepada struktur sistem pusat syaraf untuk mengembalikan tubuh dan kepala pada posisi tegak. Menurut Adams, 1976, mengatakan bahwa semua gerakan dapat dikontrol dengan cara yang sama. Umpan balik dari gerakan yang sedang dilakukan akan dibandingkan dengan gambaran sensori atau indera berdasarkan gerakan yang dilakukan pada masa lalu yang disimpan dalam memori. Apabila ada ketidaksesuaian antara gerakan yang dilakukan sekarang dengan pola gerakan yang ada di memori, maka komando motorik mulai bertugas untuk membetulkan gerakan. Fungsi gambaran sensori yang tersimpan dalam memori bekerja sebagai memori pengenalan. Apabila dirasakan terjadi gerakan yang salah, maka akan segera dilakukan pembetulan. Jika pola gerakan dari suatu keterampilan baru secara relatif kurang dimiliki siswa, maka umpan balik dicari dari sumber lain, misalnya melalui penglihatan dan pendengaran untuk membantu membetulkan gerakan, dan siswa harus berusaha membiasakan diri. Schmidt 1988 menyebutkan elemen-elemen sistem pengontrolan tertutup tersebut meliputi 1. Mekanisme rujukan, 2. Tingkat eksekutif, 3. Tingkat efektor, 4. Lingkungan. Schmidt 1988 memberikan contoh sistem penghangatan suhu ruangan di dalam rumah bagi daerah yang mengalami musim dingin. Suhu yang diinginkan adalah 60 derajat Fahrenheit. Diharapkan mampu memanasi suhu di seluruh rumah. Tercapainya suhu tersebut merupakan elemen tujuan pada sistem ini. Faktor lingkungan seperti naik turunnya suhu yang ada di sekitar rumah akan mempengaruhi beberapa derajat suhu yang sebenarnya. Elemen kedua berfungsi untuk membandingkan suhu yang dikehendaki dengan suhu yang ada di sekitar rumah. Berdasarkan itu, akan dapat dihitung selisih atau tingkat kesalahan yang terjadi antara suhu yang sebenarnya dengan suhu yang diinginkan. Selisih suhu itulah yang selanjutnya akan dibawa ke tingkat eksekutif dan kemudian akan diambil keputusan untuk menetapkan bagaimana mengurangi selisih yang ada sehingga mencapai 0. Pada taraf eksekutif ini akan diputuskan apakah tingkat kesalahan yang ada
cukup besar untuk diubah pada alat pemanas. Jika perbedaan yang ada cukup besar, maka instruksi akan dilanjutkan ke tingkat efektor. Dan satu mekanisme yang berpengaruh terhadap lingkungan digiatkan. Dalam hal ini alat pemanas itu sendiri. Alat pemanasan meningkatkan suhu kamar dan peningkatan suhu tersebut diteruskan kembali ke mekanisme rujukan. Proses ini berlangsung terus hingga selisih suhu yang sebenarnya dengan selisih suhu yang dikehendaki mencapai nilai nol. 2. Kontrol terbuka. Pengontrolan motorik dengan sistem terbuka terjadi apabila instruksi yang terjadi disusun terlebih dahulu dan dilaksanakan tanpa memperhatikan efek yang terjadi terhadap lingkungan. Seperti pada sistem pengontrolan tertutup. Dalam pengontrolan sistem terbuka juga memiliki elemen-elemen yang penting yang harus ada untuk melaksanakan kegiatan pengontrolan. Elemen-elemen tersebut meliputi elemen eksekutif dan efektor. Menurut Lutan 1988 memberikan contoh sistem kinerja lampu pengatur lalu lintas yang pada dasarnya terdiri dari dua macam tanda, yaitu warna hijau kendaraan boleh berjalan dan warna merah menunjukkan kendaraan harus berhenti. Kapan warna hijau dan warna merah harus menyala sudah diprogram tanpa memperhatikan kepadatan lalu lintas dan kebutuhan pengendara. Jika terjadi kemacetan lalu lintas, lampu pengatur lalu lintas tidak dapat menyesuaikan diri dengan kondisi yang dibutuhkan. Karena tidak ada umpan balik dari lingkungan yang masuk dalam sistem pengontrolan. Sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.